Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini, malam Kamis, hari ini tanggal 5 Juli 2023. Ya, malam Kamis kita bisa kembali melanjutkan kajian hadis kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya itu kita membahas tentang ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, keistimewaan di bulan Dzulhijjah. Tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulhijjah. Kayak apa supaya tahu ini pertengahan bulan Dzulhijjah? Buktinya itu malamnya lihat di langit, bilanya kelihatan bulan dan bulannya itu bulat. Nah nih bulat itu artinya bulan masih pertengahan bulan kan? Ini bulannya bulan. Ini bahasa Indonesianya bulan purnama. Bulan purnama. Bahasa Indonesianya bilangnya bulan-bulan. Ini lagi bulan purnama. Lihat di langit. Lagi bulan purnama. Bahasa Arabnya bulan purnama itu Badar. Badar. Makanya syair tola'al badru alaina, tola'al itu artinya terbit, telah terbit bulan purnama. Nah, di Arab itu bila menggambarkan bagus, baik, bungas, itu adalah dengan nih Badar, bulan purnama nih. Nah, kita ini lagi di pertengahan bulan Dzulhijjah. Bila jadi pertengahan bulan Hijriyah lah. Karena bulan Hijriah itu berdasarkan pergerakan bulan. Nah, ini kita lagi Badar, namanya bulan purnama. Karena makin bertambah tanggalnya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini bulannya bahalus kan nih. Nah, berkurang 20, 21, 22, 23 sampai kayak ini lagi. Nah, yang kayak ini dalam bahasa Indonesia ngarannya bulan sabit. Dalam bahasa Arab ngarannya hilal. Nah, hilal. Makanya rancak di TV itu hilal belum terlihat. Nah, ini karena hilal itu terjadi 20 ke atas, 25, 26 ini baru sampai hilang, sampai kayaknya tanggal 1 Muharram itu bergulir pulang. Nah, makin beganal sampai terbalik pulang ke 15. Nah, ini. Jadi bilanya hendak tahu ukuran tanggal kalender Hijriah itu melihatnya bulan. Karena kalender Hijriah itu standarnya adalah bulan. Makanya juga disambat tahun Qamariyah. Maksudnya tahunnya itu berdasarkan pergerakan bulan. Itu. Nah, kiranya sudah berada di penghujung bulan, ada di penghujung di pertengahan, sudah menuju OTW ke akhir bulan Dzulhijjah. Nah, tetapi walaupun kita berada pertengahan menuju akhir bulan Dzulhijjah, kita masih berada di Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang mulia. Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang mulia. Bulan mulia itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah
Zulhijjah, Muharram, Rajab, ada 4 bulan yang disebut dengan Asyurul Hurum. Nah itu sudah. Ada lagi yang momen penting di bulan Zulhijjah ini ada, yaitu orang berangkat haji. Nah, jamaah kita ini tiap tahun pasti ada yang meninggal di tanah suci, dan itu merupakan apa? Keberkahan. Jadi orang-orang tua bercita-cita anak meninggal di tanah suci supaya meninggalnya dipulangkan di tanah suci gitu. Karena itu memang istimewaan. Jadi bila meninggal misalnya di Mekah, disemayangkan di mana? Masjidil Haram. Berapa juta yang disemayangkan? Nggak kenal orangnya, orang kehitungan. Makanya rencana menada bahari, apalagi berharap meninggal itu ya supaya kalau disemayangkan Masjidil Haram, ya benar orangnya. Bahwa hitungan itu seluruh dunia. Dunia kita di sini, mungkin di sini aja yang meninggalkan, ini sedunia. Nah, itu meninggal. Jadi apa namanya nih? Di bulan Zulhijjah itu ada namanya haji. Kalau yang kita lihat di rukun Islam yang 5, haji itu penutup. Makanya dibanding rukun Islam yang lain, haji ini perjuangannya berat. Kenapa? Karena perlu fisik yang kuat, baik itu pula dana yang banyak, lawan niat yang kuat, sama. Dasar banyak juga usaha naik haji. Nah, apakah faktor naik haji itu satu-satunya duit? Ada. Ini memang panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya supaya masuk kategori itu banyak-banyak kita berdoa mudah-mudahan kita masuk orang yang pulang haji. Karena niat haji ini dasar rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan diukur. Kenapa geram ya? Karena bilanya diukur pakai harta itu, pasti orang berduit sebenarnya pulang. Nyatanya ada banyak aja yang orangnya hidupnya biasa aja, soalnya kalau pulang haji. Tapi banyak juga yang banyak duitnya kan pulang haji karena mendaftar. Apalagi hari ini misalnya Bintang mendaftar. Kalau yang mendaftar haji besok ya. Besok hari Kamis lah mendaftar haji aja. Mendaftar haji, jadi mendaftar haji duit 100.000 kau lah mendaftar tabungan haji kau ada. Duit 100.000 mendaftar tabungan haji kau lah kawat. Nah, cuma supaya dapat kursi bahasanya memboking. Paham memboking mas? Supaya ngaran tercantum dalam bookingan haji itu yang disetor duitnya 25 juta. Kamu menabung haji mulai hari ini kau ada, misalnya Bintang ulun ya mulai kelas berapa nggak namanya? Ulun ya mulai kelas 8, batu ya atau jar arek. Ulun mulai kelas 12 aja kayaknya anak menabung haji. Bisa aja. Nah, 100.000 mau buka tabungan haji olah kok ya. Cuma supaya dapat bookingan kursi itu 25 juta. Misalnya hari Kamis ini saya anak naik haji lah saya. Anak naik haji. Misalnya saya ditelokakan haji tapi sorangan aku nah. Bilanya saya ditelokakan orang haji boleh bawa sekong, siapa yang bawa sekong? Ada tahu? Oh ya. Nah, mendaftar haji misalnya, itu kita menunggu apabila berapa tahun kemudian di Banjar, menunggunya berapa tahun nah? Misalnya besok mendaftar haji, daftar tunggunya berapa tahun? 38 tahun. Besok mendaftar haji, tahun 2023 daftar, dapat bookingan dah, mahadarinya berapa tahun? 38 tahun. Oh benar tuh lah, nah berarti apa? Berarti blok haji ini dasar rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak aja yang menghadiri kan sampai situ bisa dimajukan, ada tahu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Zulhijjah ini juga Nabi Muhammad naik haji. Jadi Nabi Muhammad itu naik haji sekali di seumur hidup. Jadi Nabi itu naik haji pertama dan yang terakhir. Itu yang biasa disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Jadi Nabi tolak haji itu tahun 10
tahun 10 Hijriah. Nabi pulang haji tahun 10 Hijriah, tahun bulan Dzulhijjah lah. Bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Nabi meninggal. Nah, mengenai meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu sangat mengguncang sahabat pengarang banyak bingung, ada yang terkejut macam-macam meninggalnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah selama itu sudah banyak memberikan pelajaran gambaran lawan kita kayak apa menghadapi orang meninggal. Oh iya, ini kemudian kita baca Al-Fatihah. Yang tahu lah lawan Zidane Nopal lah, kelas 9 yang belum lolos, ini yang belum diakhir kita. Nopal lawan Zidane, yang kelas 9. Jadi adiknya tuh calon masjid, nanti daftar di sana. Soalnya hari semalam meninggal jam 4 kita baca Al-Fatihah akhir baru Al-Fatihah mau ya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu meninggal, reaksi sahabat itu macam-macam sama. Nah, cuma Rasulullah sudah memberikan batasan-batasan bagaimana seseorang itu ketika menghadapi keluarga yang meninggal atau kerabat yang meninggal. Di sini kita macam-macam. Katakan dong yang abahnya sudah meninggal. Sudah meninggal, jangan ada anak yatim mungkin ya. Mana jangan katakan? Abah meninggal, ada abah meninggal. Pas berapa? Pas 8 meninggal. Abah dikubur di kampung kah? Di orang ini kah? Di mana? Di mana? Pematang. Gambut berarti? Oh di Kalteng. Kira di Gambut. Meninggal. Nah, meninggal itu reaksi pasti macam-macam. Dan yang paling lumrah, paling standar biasanya meninggal orang apa minta? Menangis. Kira-kira saya, namun ada orang meninggal. Ini misalnya ada seseorang nih, kayaknya meninggal. Jadi saya menolong kain saya. Saya bilang kira-kira nang cucu nih bolehkah ada menangis kah? Misalnya jadi saya menolong kainnya meninggal lalu kainnya nanya nih nah bolehkah ada menangis? Hah? Boleh lah. Misalnya ada kainnya meninggal, dan itu ya jadi bolehkah ada menangis? Boleh. Kamu apa? Bila Pak? Yang berlebihan menangis. Oh berlebihan ya. Ya. Jadi salah satu bab mengenai menangis waktu meninggal ada ditulis oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah sendiri. Marang babnya bab Majah fil bukai ala al. Jadi misalnya orang meninggal itu reaksi paling standar adalah menangis. Bolehkah menangis? Jawabannya tergantung menangisnya. Jadi bilanya bolehlah menangis, lihatin dulu menangisnya kayak apa. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada yang ingat lah karena Abu Hurairah siapa semalam? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Ada yang ingat lah ngarannya Abu Hurairah? Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Nah, ini ngarannya kunyah. Nah, kunyah. Nah, kunyah itu yang diawali Abu atau Ummu. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Darda, Abu Dar. Nah, itu ngarannya kunyah. Ngarannya lainnya ini
Amun bahasa kita Abu tuh kayak abahnya si Ano. Abahnya Ali, abahnya Muhammad. Ini ya. Siapa ngaran Abu Hurairah? Repal masih ingat lah. Ngaran Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman. Ya. Ini kiraan Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, ini ngaran Abu Hurairah. Ini punya, ini ngarannya Isim, ngaran Abu Hurairah. Jadi ngaran terserah ini mah biasanya ngaran anak yang pertama lelakian. Kalau yang ini jadi dikiau Abu Hurairah menurut riwayat di dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in Nawawi karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi berkisah Abu Hurairah ini jadi dikiau Abu Hurairah. Jadi waktu berjalan membawa kucing, tangan baju sini tuh kayaknya benar memuat kucing di sini. Nah pas Nabi melihat, izan anta Abu Hurairah. Nah kalau gitu kamu ini Abu Hurairah sama kucing. Kucing itu hirron, kucingnya hirron. Kucing itu bisa hirron, Kitun. bisa juga hirrah atau kitun. Nah, kitun ini bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Cat. Jadi bahasa Inggris kucing itu berasal dari bahasa Arab. Cat. Jadi ingatlah ngaran Abu Hurairah. Ini Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, jadi Abu Hurairah ini adalah salah satu perawi hadis dan beliau itu paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi berkata sesuatu, Abu Hurairah mendengar. Nah, ini termasuk paling banyak mendengar dari Nabi. Waktu Nabi hidup, Abu Hurairah ini berdiam di masjid. Guring di masjid. Bintang mana guring di masjid bintang? Sudah. Saya pernah berdiam di masjid ini. Tidak pernah. Abu Hurairah ini berdiri di masjid, makan di masjid, boleh di masjid, berdiri di masjid. Makanya disebut ahlus sufah. Jadi ahlus sufah itu orang-orang yang diam di masjid, yang tidak keluarga, tidak siapa-siapa, jadi di masjid itu benar. Nah, Abu Hurairah itu. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena fi janazah fara'a Umaru imra'atan fasahabiha. Jadi ada jenazah, Sayyidina Umar melihat bebinian berucap di jenazah tadi. Lalu ujar Nabi, "Da'ha ya Umar fa innal aina dami'atun wan nafsa musabatun wal ahda qaribun." Jadi Nabi biar dia Umar aja. Ini lagi menangisi jenazah tadi. Nah, sebutin hadis, maka tadi ada kisah menangis ya. Jadi lihatnya hadis yang lain lagi. Ya harus banyak melihat hadisnya. Kenapa sebutin dia? Nanti hadis yang lain. Hadis yang berikutnya. Ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Ada yang tahu lah Usamah bin Zaid ini? Pengarang Nabi sini siapa? Jadi pertanyaan, Nabi Muhammad itu pernah dihadiahi budak atau anak angkat oleh Siti Khadijah. Nah, siapa ngarang anak angkat Sidin itu? Jenab. Hah? Jenab. Nabi Muhammad ada di sana angkat lakian. Siapa? Ada yang pernah mendengar? Apa? Abdullah lain. Jadi ada lakian anak-anakan itu dihadiahkan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad dan itu jadi anak angkat Nabi. Istilahnya itu berdiam di rumah Nabi dan apa itu. Ada yang tahu karenanya? Udah tahu? Ini nah awalnya. Ini Jenab. Ya Zaid. Nah, ngarannya Zaid bin, udah tahu? Zaid bin, nah. Khalid. Zaid bin
Hafi. Hamdani. Zaid bin Harid. Hazi. Hari. Hazi. Zaid bin Harithah. Yang benar-benar Zaid bin Harithah. Benar-benar. Jadi Nabi bisa angkat namanya Zaid bin Harithah. Jadi dahulu sebelum dilarang anak angkat itu bisa jadi anak bujur. Makanya dikiau Zaid bin Muhammad. Lalu tuh ayat kan boleh makanya itu. Jadi dikiau tetap Zaid bin Harithah. Nah Zaid bin Harithah ini bisa anak. Ngarannya siapa? Ngarannya Usama. Nah, jadi yang periwayat hadis Usama. Sudah tahu lah Usama? Qala kana ibnun li ba'di banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqdi fa arsala ilaihi ayatiha fa arsala ilaiha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma afa wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma fa tasbir wa tahtasib fa arsala ilaihi fa aqsama alaihi wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumtu ma'ahu wa ma'ahu Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Ubay bin Ka'b wa Ubadah bin Samit falamma dakhalna tanawwara as-sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhuhu taqaqal fi sadri qala hasibuhu qala ka'annaha shanna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Ubadah bin Samit ma hadha ya Rasulullah qala ar-rahmatul lati ja'ala Allah fi bani Adam wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Nah, ini punya hadisnya yang di ujung. Jadi Nabi ini pas makan anak tadi menangis, lalu ditakoni Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Apa pas ini meninggal menangis lah. Ini lah, ini bisa. Bisa. Meninggal kan itu? Bisa dong. Masih hidup keduanya. Kayak ya. Atau yang meninggal menangisnya ada? Kamu lahir. Nah, lalu Nabi menangis. Lalu Ubadah bin Samit ini bertakon, "Mahada ya Rasulullah?" Nabi, kenapa nih dia jadi menangis? Nah, lalu ya Nabi apa? Ar-rahmatu allati ja'alallahu fi bani Adam. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan, yang Allah berikan fi bani Adam untuk manusia. Wa innama yarhamullahu, dan sesungguhnya hanya saja Allah memberikan rahmat atau Allah merahmati min ibadihi ar-rahmah, daripada hamba-hambanya yang ar-rahmah yang penyayang. Jadi bilanya kita hendak disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus penyayang. Penyayang lawan manusia, penyayang lawan binatang, penyayang lawan tumbuhan. Seberatan disayangi. Sungai memang disayangi lah, disayangi. Kayak apa cara menyayangi sungai? Jangan buang sampah ke sungai. Ingatlah banjir tahun 2021. Ingat, ini berapa dalam mana? Anu bilang ingatlah banjir tahun 2021. Hari ini lagi ada tahu banjir kan? Repot tahu lah banjir lah. Di Banjar kan masih di Barbay? Pas masih di Barbay. Di Barbay ada banjirnya. Tentang kita banjir lah tahun 2021. Hah? Ingat banjir lah di rumah lah. Karena adalah ada banjir. Banjir sebelah sana nih. Panam bola Panam. Panam tahu. Jadi itu Panam, Pal 5, Pal 4, Pal 3, Pal 2, Pal 1 sampai ke Petran. Nah, itu banjir bertahan. Penyebabnya apa? Penyebabnya sampah tertumpuk. Tahulah Uripan. Tahu. Nah, ini Panam, Pal 5, Pal 4, Pal 3. Sebelum belok ke Duta Mall, di Pal 3 tuh belok ke kanan. Namun mulai Pal 6. Pal 6 tahu lah. Pal 6 arah ke Pal 1 Bugli ke Banjar. Sebelum belokan ke Duta Mall itu ada lampu merah, belok ke kanan itu ngarannya Kuripan. Di Kuripan itu ada sungai itu sambung aja. Nah di sungainya itu tadi di daerah Kuripan tadi ada sampah ketuyuk ke kapal. Lalu bangunannya itu dibongkar,
bajunya mengalir, jumlahnya surut. Nah itu udah tidak sama. Berarti buang sebutin aja, bayangkan buangnya banyak. Harusnya ngalih-ngalih di poduan sini ada apa saluran airnya lah. Udah. Nah ini sikong-sikong, nah membuang bungkus bola batu sebutin. Tapi membuang 20 ikong kesumbat dah. Apalagi yang membuang sebenarnya. Nah itu artinya rahmat untuk alam disayangi. Karena dalam hadis yang lain itu pernah sudah disampaikan apa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Akan menyayangi kalian orang yang ada di langit. Yang ada di langit itu siapa? Yang ada di langit itu adalah malaikat. Yang maksud hadis ini, malaikat mendoakan kita. Mudah-mudahan itu bagus, mudah-mudahan ninya alim. Nah didoakan, disayangi, didoakan itu mereka. Nah, jadi apa? Berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini berarti apa? Berarti bila ada orang meninggal, menangis itu boleh haji bila menangisnya biasa saja. Biasanya udah meninggal. Itu biasa saja kalau. Tapi bila yang menangisnya amuk, wah itu mana Pak? Ternyata ibu kamu meninggal. Apa? Sampah. Kenapa jadi meninggal? Piring terabang, piring di dapur, kasihan sama Modin, yang dia nggak bisa. Baju rabit, dirabit, maka baju menyatu kan berkumpulan dong, baju perkumpulan bola MTS, baju Al-Nassr versi lokal, baju dari komputer bang. Ini makanya Pak, itu baju Al-Nassr kan, baju Barita Putra. Barita Putra. Oh Al-Nassr. Yang bilanya baju Barita Putra sama Al-Nassr Jawa kayaknya. Yang mau ini. Nah, baju dirabiti menangis, amuk. Itu kayak apa boleh lah. Itu yang ada boleh. Bilanya menangis biasa saja. Dia orang kasihan loh menangis. Nah itu kan ada bapak dan itu jadi pahala. Jadi pahala, biasa aja. Kalau aja apa-apa. Kamu masalah pada aku mau makan, lari bupatir, itu masing-masing. Masih ada nafsu makan lagi. Itu masing-masing. Cuma yang jelas jangan kamu kawan bisa ini, kawan merawat. Kita makan. Apa makan? Atau aku meninggal? Mikir akan makan terus. Habis ibadah saja. Nah, jangan. Tapi kenapa? Tapi jangan sampai amat. Bilanya menangis, itu kalau ditahan. Anak awal, saya bilanya anak menangis, kalau ditahan lah. Menangis ditabung, bunyi mata supaya karawat. Nah, jadi bilanya menangisnya karena masalah. Yang masalah itu adalah modern pada menerima. Apalagi menyari ke orang. Nah, itu. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Jahash an-Nabihi an Hamnah binti Jahash. Yang meriwayatkan ini sahabiyat itu artinya sahabat Dubinian, pengarangnya Hamnah binti Jahash. Annahu qila. Hamnah binti Jahash ini dipadahkan, diinfokan, diberitahukan. Hamnah, qutila akhuki. Hamnah, dingsangan ikan meninggal. Ini mungkin meninggal di peperangan, meninggal di pertempuran, meninggal. Dingsangan ikan meninggal. Lalu apa sahutan Hamnahnya? Rahimahullahu wa inna ilaihi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahutan sini pasti pada meninggal apa amukah? Kada. Tapi ujar sini apa? Mudah-mudahan Allah merahmati dingsanan aku itu
dan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Amin. Ya doakan bekerja. Nah jadi bilanya ada orang meninggal disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebutnya. Lalu yang kedua, bila dapat musibah apapun disunahkan juga membaca inna lillahi. Bahkan darah. Tujuh kucing. Nah, bannya miris sekalinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak pulang sekolah, soalnya terpleset, tergugur, lecak, ribet baju. Nah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tahu kan kawan pang dulu, aku kuliah dong. Inna lillahi. Nah, baca apa? Belajar musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita disuruh baca itu? Karena satu, supaya kita sadar seberatan ini Allah yang mengatur. Itu satu. Lalu yang kedua, mudah-mudahan dapat gantian yang lebih baik. Baju kegugur di dedean, limbah itu pas hari hujan larut di bawah banyu hilang, maka bajunya baik benar pulang. Bajunya hanya menukar warna hijau botol, bro. Jarang-jarang bajunya. Makanya hilang kegugur kayak apa? Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kawan ada yang meninggal kah? Ada, bajuku kegugur hilang larut di bawah banyu. Nah itu yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini waktu di sana meninggal, sini baca apa? Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu disambung lagi, dipadakan. Lalu orang tadi pada ulang-ulang ini. Hamnah ini. Hamnah tadi bisa nakikam lo meninggal. Qutila zawjuki. Suamimu meninggal juga. Lalu apa cara hamnahnya? Qalat wa huznah. Betapa sedihnya. Nah. Tadi sini rahimahullah ini maka wahusnah betapa sedihnya. Kenapa geram? Lalu jawab Nabi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lizauji minal mar'ati la syu'bah ma hiya li syai'in. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami itu ada memiliki bagian daripada istri. Makanya istilahnya apa? Tulang rusuk. Saya tahulah tulang rusuk saya. Saya mencari tulang rusuk di sini kah di luar? Arif sudah bisi tulang rusuk lah. Oh bisinya nih banyak bisi. Nah, kenapa? Karena memang istri atau calon istri itu bagian daripada sang suami. Jadi kayak di alam Allah sudah di lauh mahfuz dituliskan. Ini karena jasad ini karena jasad ini sudah diaturkan ya. Sudah diaturkan. Bisa kan? Apa? Bisa. Sudah aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.